What's up guys, this is Kristo di kantor posting Daily Bread. Kita lanjutin pembelajaran kita dari hari ini Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Hari ini kayaknya sedikit tapi mungkin terada sedikit twist, pembelajarannya mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Ya, di bawah judul setelah hal menghakimi, berarti pohon dan buahnya di bawah judul itu. Lukas 6 ayat 43 sampai 45, ada di Matius 12 juga ayat 33 sampai 35 sebenarnya. Tapi nanti kita akan expand dikit ke 37. Oke, langsung aja. Lukas 6 ayat 43 bilang gini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Kata karena artinya ini menunjukkan ini sambungan dari hal menghakimi. Jadi yang kemarin gue bahas, kalau Yesus aja mengampuni dan berbelas kasih, kita harusnya yang dibilang disebut anak-anak Allah yang maha tinggi, mestinya juga seperti Yesus. Karena dari kalau kita sama-sama melekat sama firman Tuhan, sama Bapa, kita melekat sama Yesus, harusnya kita kayak Yesus. Jadi harusnya penghakiman tuh gak keluar dari mulut kita, kalau bisa, bahkan gak timbul di hati kita, kalau bisa bilang kayak gitu. Ayat 44 bilang sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Gitu ya. Terus ayat 45 bilang orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu pembacaan kita hari ini gitu ya. Intinya gak bakal bisa diumpetin bahwa semua yang keluar dari mulut kita atau semua tingkah laku kita di Yesaya ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dia bilang celakalah aku seorang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Najis bibir bukan bicara tentang tukang gosip istilahnya, itu cuma salah satunya. Tapi najis bibir bicara kenapa abis itu malaikatnya menaruh bara di bibirnya Yesaya, karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi sebenarnya najis itu hatinya sebenarnya. Dan gini, kita akan keluar penghakiman terus selama hati kita belum diganti sama yang baru, belum dipenuhi sama kasih Kristus, sama pengampunan Kristus, sama belum pernah merasakan belas kasihannya Tuhan, sehingga kita akan terus menghakimi. Tapi kalau kita udah menerima belas kasihan Tuhan, hati kita udah diganti sama yang baru, dan dipenuhi dengan anggur yang baru, dengan kasih, dengan pengampunan, kita pasti bisa mengasihi dan mengampuni. Penghakiman itu bukan buah lagi yang keluar dari mulut kita, bisa dibilang kayak gitu. Tapi sesuatu hal menarik gitu ya, mungkin kita akan lihat, mungkin ini artinya cuman masalah apa yang ada di hati kita itu yang keluar. Kalau penghakiman yang keluar di mulut kita, artinya hati kita masih hati yang lama, hati yang menghakimi, yang masih merasa lebih baik dari orang lain. Tapi di Matius 12 di ayat 34 tercatat sesuatu yang menarik banget. Di sini kalau bisa dilihat, orang akan melihat ini sebagai cuma masalah ada kata-kata yang salah yang diucapkan, kayak kayak peraturan bagaimana harus nggak boleh berkata-kata kasar atau demikian. Kalau dijadiin pelajaran moral akan cuma jadi kayak gitu. Tapi gue lihat di Matius 12 ayat 34, Yesus menulis sesuatu yang aneh. Yesus ngomong sesuatu yang menurut gue agak kontroversial. Dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, baru dibilang hati-hati menggunakan mulut. Tapi kenapa Yesus bahkan langsung kayaknya mengucapkan sesuatu kata yang kayak semacam ledekan gitu, kalau bisa dibilang. Dipanggil orang-orang ini keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saya bilang, bagaimana mungkin lo bisa menghakimi? Karena itu keluar dari hati lo biasanya penghakiman itu. Hai kamu keturunan ular beludak. Wow. Tapi ini, apakah Yesus mengatakan, apakah itu cuman sebuah kata ledekan, atau itu memang benar-benaran artinya keturunan ular beludak artinya keturunan orang berdosa? Ular itu selalu perlambang buat iblis. Artinya apa? Di sini Yesus bilang jelas, anak-anak ya Allah yang maha tinggi. Di pembahasan beberapa hari yang lalu, ada perbedaan yang jelas antara anak-anak Allah yang maha tinggi sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau seberagama apapun, orang masih tetap tidak bisa mengenal Allah. Hanya Tuhan yang bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Makanya Yesus diutus. Makanya Yesus, kalau bisa dibilang, Tuhan menjelma jadi manusia dalam diri Yesus. Itu tujuannya, untuk memberitahu kepada kita bahwa agama gak bisa selamatin kita. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan dari mulut
meluap dari hati. 36 bilang gini, gue pengen lanjutin ke 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini dia kalau kita mau switch ke arah peraturan moral gitu ya. Kata-kata yang sia-sia. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Gini, menurut peraturan secara moral dan secara alkitabiahnya pun kita bisa lihat jelas bahwa gini, kata-kata kasar itu tidak pernah dibenarkan. Tapi gini, kenapa Yesus menggunakannya? Karena gini, untuk momen-momen yang memang ngeselin, maksudnya gini, untuk hal-hal yang menjijikan, kita harus menjelaskan itu segrafik mungkin, karena itu harus membuat orang mengerti bahwa itu menjijikan. Bahwa lu, hai keturunan ulah beludak, kalau lu percuma lu beragama, tapi kalau hati lu masih perbendaharaan yang lama, yang keluar adalah penghakiman, dan lu masih, intinya kalau lu masih menghakimi, lu akan dihakimi, kalau bisa bilang kayak gitu. Bisa. Dan gini ya, apa ya, Kristen bukan masalah boleh nggak boleh. Di Efesus 4 ayat 29, bahasa Indonesia sehari-hari bilang jelas banget, kalau kalian berbicara janganlah memakai kata-kata yang kotor. Jadi apakah Yesus tadi tidak menganggap kata-kata kotor? Kalau bisa dibilang Yesus nggak anggap kata-katanya itu kotor, dia anggap itu kebenaran. Hai kamu keturunan ular beludak, itu artinya beneran. Itu artinya apa ya, kalau bisa bilang kasar-kasarnya anak setan gitu kalau bisa bilang. Tapi apakah itu kata-kata kotor? Yesus nggak merasa itu kata-kata kotor, itu kata-kata yang menurut dia itu pantas diucapkan. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Ini misalnya bicara moral, udah jelas kita nggak boleh memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Ini Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Kata-kata apa? Yang membina dan memberi pertolongan tadi. Yang jelas bukan kata-kata kotor. Di Kolose lagi, kepada jemaat di Kolose, Paulus lagi mencatat, Kolose 38 bilang, 3 ayat 8, jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan yang kotor. Artinya secara moral udah jelas kata-kata kotor itu tidak pernah dibenarkan. Tapi kata-kata di sini Yesus nggak, bisa dibilang Yesus nggak mengucapkan kata-kata kotor. Sebuah apa ya, kalau sesuatu yang menjijikan akan dijelaskan secara gini, itu yang menjijikan gitu, dan itu nggak berlebihan. Dan ini di Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Kita akan loncat-loncat karena gini, banyak orang yang pakai ayat ini, apa yang meluap dari apa, keluar dari ucapkan mulut. Ini bisa jadi cuma masalah peraturan moral tentang ucapan apa yang boleh dan nggak boleh. Kekristenan lebih dari itu. Kalau kita lihat di Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Di ayat 9 bilang gini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, itu kata Yakobus. Gak mungkin bisa, dari mulut yang sama keluar berkat, tapi dari mulut yang sama keluar cacian dan makian. Gak mungkin bisa terjadi harusnya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Yakobus nanya, mungkin gak? Dari mata air yang sama tiba-tiba keluar yang pahit, terus keluar yang baik. Tawar terus pahit. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi apa? Yang tadi, dari perbendaharaan akan keluar semua dari sini. Dan kalau dibaca di Yakobus 3 ayat 1-nya dibilang apa, ini tentang pengajar-pengajar sesat. Ada satu gini, di terjemahan kita yang biasa gitu, paralelnya nggak lari ke kata di Matius 7, karena sebenarnya di Matius 7 ada kata-kata yang kurang lebih sama. Dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Dan itu berbicara tentang pengajar sesat. Jadi sebenarnya gini, ketika kita menjaga mulut kita, lebih tepatnya bukan hanya sekedar masalah boleh nggak boleh ya ngomong kata-kata kasar, itu udah jelas nggak boleh. Tapi bukan masalah boleh nggak boleh doang, tapi apa, kata-kata yang kalau bisa dibilang kata-kata yang paling kasar yang bisa keluar dari mulut seseorang adalah kebohongan, penipuan. Itu lebih kasar, walaupun rasanya kayaknya nggak semenyinggung perasaan kata-kata kasar, umpatan seperti itu. Tapi apa, kebohongan itu lebih menghancurkan daripada cuma sekedar kata-kata kasar yang kadang kayak gini, yang kadang sering terucapkan atau pernah terucapkan ketika kita sedang nasihatin orang, dan karena kita emosi kita pakai kata kasar untuk mengungkapkan ketololan dia, misalnya kayak gitu. Tapi itu harusnya apa? Itu yang sering kali dibutuhkan untuk mereka menyadari kebodohan
Untuk orang-orang menyadari kebodohannya. Tuhan berapa kali pakai ayat-ayat di Alkitab itu keras untuk menyadarkan kita akan kebodohan kita, dan dia nggak anggap itu sebuah kata-kata yang kasar. Dan gini, di sini kita bisa lihat kata-kata terkasar yang pernah keluar dari mulut seseorang adalah sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan yang mungkin dirancang sesopan mungkin. Di Matius 7 ayat 15 sampai 23, kita akan habisin dengan baca ini perenungannya hari ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat kata-kata yang sama. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Diulang lagi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Istilah gini, banyak orang yang jago firman Tuhan, jago ngajar Alkitab, tapi apa kehidupannya berpadanan dengan firman yang dia ucapkan? Karena dari kehidupannya akan kelihatan, buah-buah dari hidupnya akan memperlihatkan gitu ya. Dia menempel sama pohon yang mana kalau bisa dibilang. Dia pohon yang macam apa, karena buahnya gak mungkin buruk kalau dia pohon yang baik. Kalau dia menempel sama Yesus, kalau dia menghidupi firman yang dia ucapkan, kalau mereka menghidupi firman yang mereka ucapkan, mereka gak akan berbuah buruk. Kalau mereka benar-benar melekat sama sang pokok anggur di Yohanes 15, yaitu Tuhan Bapa di sorga dan firman Kristus kalau bisa dibilang. Di dalam Kristus, di dalam firman, buahnya adalah pasti yang baik. Dan gini, pengajar-pengajar palsu yang jelas, pengajar-pengajar sesat, pakai nama Yesus, ini dia yang hati-hati. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dan ini juga berlaku buat kita, entah kita pengajar atau bukan. Tapi kita Kristen, kita mengaku memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kita selalu bilang Tuhan ini, Tuhan gitu. Tuhan, kata-kata yang paling berbahaya bila orang berani bilang Tuhan berkata kepada saya. Demi Tuhan, misalnya kayak gitu, kata-kata yang kayak Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang yang, gak sedikit orang yang panggil Yesus Tuhan, tapi kehidupannya udah jelas menjelaskan mereka buahnya buruk, dan mereka pohon-pohon yang buruk kalau bisa dibilang. Beberapa dari kita bahkan kayak gitu. Gue juga dulu kayak gitu, ngakunya Kristen, manggil Yesus Tuhan, tapi gak melekat sama firman, gak di dalam Tuhan, gak di dalam firman. Makanya buahnya selalu yang keluar adalah buruk. Dari perbendaharaan hati gue yang buruk, selalu keluar yang buruk. Dan bersyukur Tuhan selamatin gue, dan Tuhan pasti bisa selamatin juga teman-teman. Karena kita bawa nama besarnya Tuhan, dan kita gak akan mau dijadiin kayak gini. Lihat nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan akan berseru-seru kayak gini, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi gini, hari ini perenungannya, ketika kita melihat hidup kita masih dipenuhi dengan penghakiman, gak bisa berbelas kasih, gak bisa melepaskan pengampunan, gak bisa mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Apakah benar kita adalah melekat kepada pokok yang benar? Apakah kita pohon yang baik? Karena kalau kita pohon yang baik, dari buah kita akan kelihatan. Apakah perbendaharaan hati kita masih yang lama, yang buruk-buruk, atau udah diganti dengan belas kasihan dan cinta dan pengampunan yang dari Tuhan? Itu perenungannya. Karena gini, mudah bagi kita untuk menghakimi, tapi seharusnya bagi orang-orang Kristen yang udah diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Roh Kudus, kita seharusnya gak lagi dengan mudah memberi penghakiman, karena kita tahu kita gak lebih baik dari orang yang lain. Tapi pastikan gini, kalau kita manggil Yesus Tuhan, pastikan kita di dalam Dia, di dalam firman-Nya, sehingga orang bisa lihat buah kita. Bukan tugas kita lagi menghakimi, udah jelas. Tapi tetap tugas kita untuk menegur, dan gini, biar orang lain lihat, dan orang lain juga bebas menegur kita kalau diingatkan kita, Kristo kok masih kayak gitu ya ngomongnya misalnya. Gue akan dengan senang hati membiasakan diri, karena gini, kita terbiasa untuk jahat,
Dari dulu kata-kata kasar dan kotor udah biasa keluar dari mulut kita. Tapi yang pasti gini, ketika firman Tuhan, kebenaran mulai memenuhi kita, kita seharusnya mengeluarkan dari perbendaharaan hati kita yang baru, kata-kata yang membangun. Dan yang jelas apa? Kebenaran. Itu yang terpenting, karena kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran tentang Kristus yang memerdekakan. Jadi berhenti bermulut manis dan berhenti berbohong. Katakan kebenaran dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Karena kita pohon yang baik, kita melekat sama Yesus. Dari pohon, dari buahnya kita akan dilihat. Dari buah kita akan dilihat orang. Biar buah kita membuahkan buah yang manis dan sedap seperti Yesus. God bless you guys.